Strategi FEO dalam pemulihan penghidupan pasca erupsi Merapi 2010. Merapi adalah salah satu gunung berapi di tengah Pulau Jawa yang merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Kehidupan di lereng Merapi berlangsung harmonis. Bahkan, banyak warga yang bermukim dan mencari sumber penghasilan di tempat ini. Namun Merapi memang tidak pernah ingkar janji. Setelah letusan kuat 5 November 2010, yang diikuti oleh aktivitas tinggi selama sekitar seminggu, Merapi pun berstatus awas. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor pemukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, serta air bersih. Berdasarkan data BNPB, erupsi tersebut telah mengakibatkan sekitar 300.000 orang mengungsi, 5.000 keluarga kehilangan rumah, 339 orang meninggal, 1.766 hektar kebun salak rusak, ribuan sapi dan kambing yang mati, dan ribuan hektar lahan pertanian rusak. Total kerugian akibat erupsi Merapi diperkirakan sekitar 3,62 triliun rupiah. Atas permintaan pemerintah Indonesia, bersama dengan UNDP dan IOM, FEO memberikan dukungan terhadap rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau renaksi di Merapi, khususnya dalam rangka pemulihan penghidupan masyarakat yang harus relokasi ke Nuntara yang lebih aman. Didanai oleh New Zealand Aid, program ini bertujuan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak Merapi. Dalam upaya mendukung penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat di hunian tetap, maka upaya pemulihan pun dilakukan. Ada beberapa tahapan, yaitu pemulihan sumber daya. Masyarakat Merapi terkenal dengan usaha ternaknya. Namun, karena erupsi, hampir seluruh aset tersebut musnah. Maka usaha pemulihan sumber daya seperti bantuan ternak, kandang, akses pasar, solidaritas dan jaringan pun harus dipulihkan. Setelah sumber daya penting pulih, maka diharapkan hal tersebut bisa dikelola untuk memulihkan sumber pendapatan. Hal ini adalah tahapan kedua. Sumber pendapatan yang dimaksud adalah hidupnya kembali usaha peternakan, usaha pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Pemulihan sumber pendapatan ini diharapkan dapat dikelola secara reguler, agar bisa memberikan rangsangan positif bagi masyarakat yang harus direlokasi dari tempat tinggal asalnya. Pemulihan pendapatan kemudian akan menjadi energi untuk membangun penghidupan yang lebih berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi lebih siap siaga untuk menghadapi ancaman yang ada, sekaligus mencapai tujuan hidupnya. Sesuai dengan mandatnya, FEO yang berfokus pada pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang terpaksa pindah ke wilayah yang lebih aman, maka FEO membantu mengembalikan aset warga dengan memberikan sapi sebanyak 1 ekor per keluarga di Dusun Kuang Argomulyo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan 5 ekor kambing atau domba bagi warga di Dusun Blongkeng, Kecamatan Kluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, FEO juga memobilisasi kekuatan warga untuk mendirikan kandang komunitas dan mengembangkan sistem pengelolaan yang mengedepankan prinsip-prinsip penanggulangan risiko bencana. Kelompok tersebut dimampukan untuk mengembangkan sistem pendataan, penggunaan tanda pengenal ternak, pengembangan stok pakan, sistem evakuasi, dan jaringan dengan desa-desa penyangga. FEO juga memberikan kapasitas penerimaan manfaat dalam aspek pengelolaan kandang komunitas, pengetahuan berternak, bantuan pakan ternak, dan jaringan ke sumber daya keuangan baru. Di kedua desa ini, FEO bekerja sama dengan mitra lokalnya, yaitu Inprosula, atau Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approaches. Dengan menggandeng mitra lokal, maka FEO berharap program ini dapat berkelanjutan. Di Sleman, FEO bekerja sama dengan SPTN HPS dan Asosiasi Petani Salak Prima Sleman Sembada untuk mengembangkan sistem sertifikasi organik dan akses ke pasar organik. Upaya ini merupakan strategi untuk memulihkan pendapatan petani salak.
Erupsi telah mengakibatkan penurunan produksi setahun sampai 30% dan diperkirakan pemulihan produksi ini akan memakan waktu 3-5 tahun. Harga salak organik di pasar domestik sekitar 20-30% lebih tinggi dibandingkan dengan salak konvensional dan di pasar ekspor sekitar 2 kali lipat. Oleh karenanya, kenaikan harga 20-30% diharapkan akan memulihkan pendapatan para petani salak yang terkena dampak erupsi. Program FAO merupakan program yang berdurasi selama setahun. Mungkin ketika FAO keluar dari wilayah program pemulihan, pendapatan belum tercapai. Tetapi, capaian yang dihasilkan diyakini berkelanjutan jika beberapa komponen program berikut bisa diselesaikan, yaitu adanya aset baru seperti pengetahuan, barang, ternak, kandang, dan sebagainya. Adanya organisasi yang akan mengelola intervensi dan jaringan dengan organisasi pendamping lokal. Adanya jaringan antara penerima manfaat dengan aktor di mata rantai nilai, serta adanya sistem yang sudah diuji cobakan atau disepakati. Namun, tujuan utama strategi FAO ini adalah memampukan masyarakat untuk lebih tangguh dalam memulai kehidupan baru di area relokasi.